Halo sahabat, salam satu hati. Selamat datang di video edukasi Satu Hati. Kali ini kita akan belajar outside micrometer. Mari kita belajar bersama. Apa itu mikrometer? Mikrometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang membutuhkan ketelitian tinggi pada dimensinya. Sesuai dengan namanya, mikrometer dapat mengukur dengan ketelitian hingga ukuran mikro atau 10⁻⁻⁶ dalam satuan meter atau sama dengan 0,001 dalam satuan milimeter. Ada beberapa jenis mikrometer yang dapat kita gunakan. Berdasarkan fungsinya, ada mikrometer pengukuran dalam, pengukuran luar, dan mikrometer pengukuran kedalaman. Mikrometer juga memiliki rentang ukur yang berbeda-beda. Ada yang memiliki rentang ukur 0 hingga 25 mm, 25 hingga 50 mm, dan 50 hingga 75 mm. Sedangkan berdasarkan tingkat ketelitiannya, terdapat dua jenis mikrometer, yaitu ketelitian 0,001 mm dan 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer. Berikut ini adalah bagian-bagian utama pada mikrometer. Bagian berikut merupakan rahang pengukuran mikrometer, di mana spindle dapat bergerak, sedangkan anvil diam. Jarak antara anvil dan spindle ini merupakan rentang ukur dari mikrometer. Selanjutnya, bagian berikut ini merupakan bagian untuk pembacaan hasil ukur yang terdiri dari sleeve dan thimble. Perhatikan contoh hasil pengukuran berikut. Thimble berfungsi untuk menunjukkan nilai skala thimble. Sleeve berfungsi untuk menunjukkan nilai skala sleeve. Thimble juga berfungsi untuk mengatur bukaan rahang dengan cara memutarnya. Sama halnya dengan ratchet, yang juga berfungsi untuk mengatur dan memastikan bukaan rahang mikrometer. Bagian terakhir adalah clamp, yang berfungsi untuk mengunci bukaan rahang agar tidak dapat bergeser saat pengukuran. Cara pembacaan mikrometer. Sebelum mulai melakukan pengukuran dengan mikrometer, kita akan belajar terlebih dahulu cara pembacaan mikrometer. Coba perhatikan contoh hasil pengukuran berikut. Untuk mikrometer dengan tingkat ketelitian 0,01 mm seperti contoh ini, ada dua skala yang perlu kita baca. Yang pertama yaitu skala sleeve, dan yang kedua skala thimble. Mari kita belajar membaca skala sleeve. Perhatikan garis-garis pada sleeve berikut. Terlihat bahwa terdapat dua kelompok garis vertikal dan satu garis horizontal. Garis vertikal di atas garis horizontal bernilai 1 mm dan garis vertikal di bawah garis horizontal bernilai 0,5 mm. Untuk membaca skala sleeve, lihat garis terakhir pada sleeve sebelum ujung thimble berikut. Menurut sahabat, berapa skala sleeve yang ditunjukkan? Pause video ini dan coba amati kotak merah ini perlahan-lahan. Apakah sahabat menemukan 62 mm? Kalau iya, berarti kalian benar. Kalau sahabat belum benar, tenang saja, mari kita baca bersama-sama. Lihat garis berikut. Garis tersebut merupakan garis terakhir sebelum ujung thimble. Nilai garis tersebut adalah 60, 60,5, 61, 61,5,
dan 62. Gampang kan? Oke, mari kita coba sekali lagi. Perhatikan contoh hasil pengukuran berikut. Menurut sahabat, berapa skala slip yang ditunjukkan? 56,5 mm. Good! Nilai garis tersebut adalah 55, 55,5, 56, dan 56,5 mm. Sahabat sekalian, coba perhatikan garis berikut ini. Meskipun garis ini sudah terlihat, garis ini masih belum dibaca. Dikarenakan garis horizontal skala sleeve masih belum melewati garis 0 skala timbel. Sebagai contoh, coba lihat ilustrasi berikut. Garis seperti inilah yang sudah bisa dibaca. Karena garis horizontal skala sleeve sudah melewati garis 0 skala timbel, maka nilai skala sleeve ini adalah 56, 56,5, dan 57 mm. Jangan sampai terkecoh ya sahabat. Sekarang kita kembali lagi ke pengukuran sebelumnya. Apabila kita lihat, hasil pengukuran skala sleeve tadi adalah 55, 55,5, 56, dan 56,5 plus X. X inilah yang akan kita ketahui dengan skala timbel. Cara membaca skala timbel adalah dengan melihat garis skala timbel terakhir sebelum garis berikut ini. Dapat kita lihat garis terakhir ada pada garis ini. Nilai garis tersebut bacanya adalah 0,45, 0,46, dan 0,47. Maka hasil pengukuran ini adalah 56,5 plus 0,47 sama dengan 56,97 mm. Bagaimana dengan mikrometer yang memiliki tingkat ketelitian 0,001 mm? Untuk mikrometer dengan tingkat ketelitian 0,001 mm seperti contoh ini, ada satu skala lagi yang perlu kita baca, yaitu skala Vernier. Coba perhatikan lagi hasil pengukuran berikut. Skala sleeve bernilai 10, 11, 12, dan 12,5 mm. Kemudian skala timbel bernilai 0,35 dan 0,36 plus X. X ini yang akan kita ketahui dengan skala Vernier. Cara membacanya adalah dengan mencari garis yang sejajar antara skala timbel dan skala Vernier. Terlihat bahwa garis sejajar ada pada garis berikut. Garis tersebut bernilai 0,001, 0,002, dan 0,003 mm. Maka nilai pengukuran ini adalah 12,5 mm ditambah 0,36 mm ditambah 0,003 mm sama dengan 12,863 mm. Nah, sahabat sekalian, sebelum mulai melakukan pengukuran, kita wajib melakukan kalibrasi terlebih dahulu agar hasil yang kita peroleh lebih akurat. Untuk memulai kalibrasi mikrometer, pertama siapkan seperangkat mikrometer, kemudian mikrometer stand, dan yang terakhir satu lembar tisu atau kain pembersih. Di dalam paket pembelian mikrometer, kita akan mendapatkan satu buah mikrometer, satu buah setting rod, dan satu buah adjusting branch. Langkah awal kalibrasi adalah memasang mikrometer pada mikrometer stand agar mempermudah proses kalibrasi. Selanjutnya ambil setting rod dan adjusting branch yang ada pada kotak mikrometer. Jangan lupa bersihkan ujung-ujung setting rod menggunakan tisu atau kain pembersih agar pengukuran lebih akurat. Coba pastikan juga setting rod yang kita gunakan sudah sesuai nilai bawah rentang ukur mikrometer. Selanjutnya, pasangkan setting rod pada mikrometer. Pastikan posisi setting rod berada satu sumbu dengan anvil dan spindle. Kencangkan dengan cara memutar timbel dan juga ratchet, dan geser klem untuk menguncinya.
Lepaskan mikrometer dari stand dan amati garis ukurnya. Nah, dapat kita lihat di sini, garis horizontal pada skala Shreve tidak sejajar dengan garis 0 pada skala timbal. Maka kita perlu memutar ke atas Shreve mikrometer menggunakan adjusting branch. Apabila sudah sejajar, maka mikrometer sudah berhasil terkalibrasi. Cara pengukuran dengan mikrometer. Kali ini, kita akan mengukur diameter luar piston menggunakan outside mikrometer. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan jenis mikrometer yang akan kita gunakan. Dengan cara mengukur diameter piston menggunakan vernier caliper. Dapat kita lihat, diameter piston ada pada kisaran 57 mm. Sehingga kita akan menggunakan mikrometer dengan rentang ukur 50 hingga 75 mm. Setelah kita menentukan jenis mikrometer dan memasangnya pada mikrometer stand, langkah selanjutnya adalah menentukan titik pengukuran piston. Untuk menentukan titik tersebut, kita perlu mengukur menggunakan vernier caliper. Pada piston yang kita gunakan kali ini, titik pengukuran tersebut terletak 10 mm dari tapak bawah piston. Letak titik pengukuran piston disesuaikan dengan standar masing-masing tipe pada buku panduan reparasi. Gunakan debar untuk membantu penentuan titik ukur. Tandai titik yang sudah ditentukan, kemudian posisikan piston pada mikrometer tepat di titik tersebut dan putar timbal untuk mengencangkannya. Apabila rahang sudah menyentuh benda kerja, putar racet sebanyak 5 kali. Kunci mikrometer dan lakukan pembacaan. Hasil pengukurannya adalah 57 mm ditambah 0,28 mm sama dengan 57,28 mm. Contoh pengukuran kedua, kita akan mengukur camshaft dengan outside mikrometer. Bagian camshaft yang akan kita ukur adalah ketinggian loop X. Gunakan vernier caliper untuk menentukan jenis mikrometer yang akan digunakan. Dapat dilihat, ketinggian loop pada kisaran 32 mm. Sehingga, kita akan menggunakan mikrometer dengan rentang ukur 25 hingga 50 mm. Selanjutnya, bersihkan terlebih dahulu permukaan anvil dan spindle pada mikrometer serta permukaan camshaft. Posisikan loop camshaft pada rahang mikrometer dan jangan lupa putar racet sebanyak 5 kali juga ya. Lalu putar klem untuk mengunci mikrometer dan baca hasil ukurnya. Hasil pengukurannya adalah 33 mm ditambah 0,12 mm ditambah 0,005 mm sama dengan 33,125 mm. Oke sahabat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Saksikan video selanjutnya. Salam satu hati.